Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang pembelahan sel. Nah, apa sih hubungan antara pembelahan sel dengan sistem reproduksi pada manusia? Nah, pembelahan sel itu berfungsi dalam pembentukan sel gamet. Ada sel gamet jantan dan sel gamet betina yang akan kita bahas di sini. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu ada alat reproduksi laki-laki. Nah, kita baca fungsi utama dari sistem reproduksi pria atau laki-laki adalah memproduksi sperma yang merupakan gamet jantan. Nah, si sperma ini merupakan gamet jantan. Sperma memiliki pH basa atau kebalikan dari sel telur atau vagina yang memiliki pH asam. Selanjutnya, ini adalah gambar dari alat reproduksi laki-laki. Nah, di sini sudah tertera ada gambar penis. Yang di dalamnya ini, yang ada saluran ini namanya uretra. Kemudian, yang di dalam ini testis. Yang kantongnya ini namanya skrotum. Yang di atasnya testis ini ada epididymis dan saluran dari epididymis ini namanya vas deferens. Kemudian ini ada kelenjar Cooper, saluran ejakulasi, kelenjar prostat dan vesikula seminalis. Oke, lanjut. Di sini ada alat reproduksi laki-laki eksternal dan fungsinya. Kita baca. Yang pertama ada testis, yaitu fungsinya untuk tempat produksi sperma dan hormon pada pria. Yang kedua ada penis, organ seksual pria dan juga saluran tempat mengeluarkan urin. Kemudian skrotum, pelindung testis beserta saraf, otot dan pembuluh darah. Kemudian epididymis membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Lanjut. Yang ini yang internal, kalau tadi yang eksternal, sekarang yang internal. Ada vas deferens yang fungsinya untuk mengantar sperma matang ke uretra, kelenjar prostat untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma, kelenjar Cooper memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih, vesikula seminalis mensekresikan cairan yang bersifat basa, dan tubulus seminiferus itu untuk pembentukan sperma yang nantinya akan membuahi sel telur. Kita lanjut. Nah, ini spermatogenesis. Itu adalah proses pembentukan gamet jantan dan dihasilkannya sperma. Ini tadi dari proses pembelahan sel yang kemarin kita pelajari. Kemudian proses ini terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminalis. Kemudian ini adalah struktur sperma. Ada bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Badan ini berisi apa? Mitokondria yang bentuknya spiral. Kalau yang di kepalanya ini ada nukleus atau intinya. Membran plasmanya yang di pinggir. Yang melindungi itu namanya membran plasma. Lanjut. Kemudian kita masuk ke alat reproduksi perempuan. Nah, ini. Di sini ada ovarium atau indung telur. Kemudian di sini ada tuba Fallopi, serviks, vagina, dan rahim. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu alat reproduksi perempuan dan fungsinya. Yang pertama vagina, yaitu organ seksual wanita dan tempat keluarnya darah menstruasi. Kemudian uterus, yaitu tempat berkembangnya janin. Serviks, yaitu penghubung rahim dengan vagina. Kemudian tuba Fallopi itu tempat terjadinya pembuahan. Dan
ovarium, yaitu memproduksi sel telur, hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini untuk yang selanjutnya adalah oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Kalau yang gambar ini adalah gambar struktur ovum atau sel telur. Terdiri dari nukleus yang di tengah, kemudian ada sitoplasma yang di pinggirnya inti sel atau nukleus ini, kemudian ada folikular cell atau sel folikel, itu yang bulat-bulat yang paling luar. Kemudian ada jelly coats yang berwarna biru, dan ada yang kuning kecil, itu namanya first polar body. Nah, itulah sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.